Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Baik. Anak kelas 6 sehat? Sehat. Kelas berapa? Sehat. Siap untuk belajar? Siap. Oke, baik. Biasanya sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu kan? Ayo ketua kelas, coba bangun nak. Pimpinkan doanya. Ada yang tidak hadir hari ini? Bagaimana? Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah, senang pelajaran Kodi. Nah, kita ada yang namanya kesepakatan kelas kan? Ada kan? Nah, apa kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Apa saja? Menjaga kebersihan. Nah, baik. Datang tepat waktu. Disiplin. Nah, apa lagi? Nah, selanjutnya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak Bapak semuanya, mohon berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri dari kandung ibuku. Nah, pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang teori berpikir komputasional. Ada yang masih ingat? Apa itu berpikir komputasional? Ya, berpikir komputasional itu adalah berpikir proses pemecahan masalah yang menggunakan teknik konsep ilmu komputer untuk merumuskan masalah di dalam konsep berpikir komputasional. Ada berapa prinsip nak? Masih ingat? Ada 4. Ya, benar. Apa saja nak? Ya, ada yang namanya dekomposisi. Apa lagi? Ya, pengenalan kok. Apa lagi? Nah, yang ketiga abstraksi dan yang keempat apa? Algoritma. Baik nak. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita menerapkan prinsip berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menganalisis permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menciptakan konsep algoritma ataupun langkah-langkah melalui penyusunan langkah-langkah yang sederhana, logis, dan terstruktur. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak mau tanya ini. Dalam kehidupan sehari-hari pernah ada permasalahan ataupun kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, cuman prosesnya agak lama baru selesai. Tapi dengan kita menerapkan prinsip berpikir komputasional, kita bisa menyelesaikan secara cepat. Bagaimana komputer bekerja? Ya kan? Pernah menggunakan kalkulator? Pernah? Nah, kalkulator itu kalau kita ketik 10 ditambah 15, begitu kita tekan sama dengan, langsung keluar hasil. Kalau kita menggunakan prinsip berpikir komputasional itu berarti kita cepat. Apa yang kita lakukan seperti komputer tadi, cepat mendapatkan jawaban, cepat kita menyelesaikannya. Nah, Bapak ada satu cerita.
Nah, yang sering kita jumpai ataupun yang sering kita alami sehari-hari. Jaka adalah siswa SD Negeri Kapu yang duduk di bangku kelas 6. Sebelum tidur, Jaka akan mempersiapkan perlengkapan sekolahnya untuk hari Senin. Nah, perlengkapan apa saja yang harus Jaka persiapkan sebelum pergi sekolah? Nah, itu yang sering kita alami sehari-hari, ya kan? Besok kita mau sekolah. Malamnya kita harus persiapkan perlengkapan untuk sekolah. Nah, kadang-kadang apa yang kita persiapkan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kadang-kadang yang kita perlu di sekolah, buku, alat tulis, penghapus, perlu, ya kan? Kalau kita tidak mempersiapkan secara betul, efisien, berarti kita tidak mendapat ataupun tidak membuahkan hasil yang Oke. Cerita ini adalah cerita yang sering kita alami sehari-hari. Sebelum kita berangkat ke sekolah, apa yang kita persiapkan? Ya, buku, alat tulis, penghapus, pulpen. Nah, ya, semua perlengkapan itu kita masukkan ke dalam tas. Nah, semua buku kita masukkan. Buku apa saja? Berarti sebelum kita memasukkan buku ke dalam tas, kita lihat dulu jadwal besok hari Senin, ya kan? Pelajaran apa saja? Ada matematika, ada pelajaran coding, ada pelajaran bahasa Indonesia. Berarti buku yang kita masukkan ke dalam tas, buku apa saja? Matematika, bahasa. Perlukah kita masukkan mainan? Nah, oke. Bagaimana kita menerapkannya dengan prinsip berpikir komputasional? Oke, anak-anak bapak, teman-teman, coba perhatikan ke depan. Prinsip berpikir komputasional itu ada 4 macam. Ada yang namanya satu dekomposisi. Yang kedua ada yang namanya pengenalan pola. Yang ketiga ada yang namanya abstraksi. Yang keempat ada yang namanya algoritma. Ini 4 prinsip ini. Bagaimana kita menerapkan dalam permasalahan sehari-hari? Oke. Dekomposisi itu adalah memecahkan masalah dari masalah yang lebih besar menjadi masalah-masalah kecil. Pengenalan pola itu adalah mencari pola ataupun bagaimana kodenya, bagaimana jadwalnya. Itu disebut dengan pola. Abstraksi itu adalah fokus yang lebih penting, ya kan? Yang lebih penting. Nah, berarti yang tidak penting jangan dipikirkan. Yang keempat itu berarti algoritma. Algoritma itu langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan yang sesuai untuk mencapai tujuan atau untuk mencapai hasil akhir. Oke. Nah, bagaimana kita menerapkan prinsip berpikir komputasional dalam permasalahan Jaka ini? Oke. Coba perhatikan ke depan. Pada tahap dekomposisi. Ya, berarti di sini kita pemecahan masalah dari masalah yang lebih besar menjadi masalah yang lebih kecil. Oke. Tadi si Jaka ini mempersiapkan perlengkapan sekolahnya untuk besok, ya kan? Oke, seperti apa yang harus kita pecahkan di dalam komposisi? Yang pertama, dekomposisi. Berarti kita kalau mau bersekolah besok yang kita persiapkan apa itu? Membawa buku sesuai jadwal pelajaran, membawa alat tulis, ya kan? Apalagi biasa yang kita bawa? Bekal, ya kan? Minuman, ya kan? Oke. Di dalam pengenalan pola, di dalam dari cerita si Jaka ini pola. Berarti pola itu apa? Kodenya bagaimana? Si Jaka ini mempersiapkan perlengkapan untuk hari Senin. Pola apa? Hari Senin itu berarti kita melihat jadwal pembelajaran. Nah,
Nah, itu bisa disebut dengan pola. Hari Senin, polanya beda dengan hari Selasa. Nah, maksudnya pembelajaran yang hari Senin beda dengan hari Selasa. Oke? Atraksi. Nah, atraksi ini tadi kan fokus kepada hal-hal yang penting. Nah, berarti kalau dalam kasus Jaka tadi apa saja yang penting? Nah, berarti buku, pensil, ya kan? Semua perlengkapan sekolah. Yang tidak penting seperti apa? Mainan. Perlu dibawa ke sekolah? Nah, itulah ambil hal-hal yang penting. Yang tidak penting jangan diopek. Jangan difokus. Oke? Algoritma selanjutnya. Bagaimana kita menerapkan prinsip algoritma pada permasalahan sejaka tadi? Nah, algoritma itu adalah langkah-langkah yang strategi, langkah-langkah yang efisien. Bagaimana kita mengatur langkah-langkah dari 1, 2, 3 supaya selesai, ya kan? Berarti kalau dalam kasus sejaka tadi, langkah-langkah seperti apa? Dari mana kita mulainya? Nah, boleh jadi yang pertama lihat jadwal pembelajaran. Setelah kita sudah tahu jadwal pembelajaran hari Senin, ambil buku. Nah, buku apa saja hari Senin. Setelah itu bukunya dimasukkan ke dalam, ya kan? Itu langkah-langkahnya kan? Habis itu apa lagi? Ambil pensil, penghapus, ya kan? Dan perlengkapan lain yang kira dibutuhkan, masukkan ke dalam tas. Selanjutnya apa? Cek lagi tasnya. Apa sudah ada buku, apa sudah ada alat-alat tulis, ya kan? Nah, itu namanya algoritma. Nah, langkah-langkah itu dari awal sampai akhir disebut dengan algoritma dalam komputer. Oke? Sampai di sini anak-anak Bapak paham? Nah, kalau paham, oke boleh nak. Bapak mau ngetes pemahaman kalian. Oke? Coba perhatikan ke depan. Di dalam sehari-hari kita sering membuat teh manis. Bagaimana langkah-langkah membuat teh manis? Ya kan? Sehingga siap dinikmati. Nah, langkah-langkah yang tadi disebut algoritma. Berarti kita di sini menyusun langkah-langkah untuk membuat teh manis. Sekarang coba perhatikan ke depan. Di sini ada beberapa kosakata tentang langkah-langkah membuat teh manis. Ada yang namanya memasukkan gula, ada yang namanya didihkan air, ada yang namanya siap dinikmati. Ya kan? Ini masih belum tersusun. Nah, jadi kalau kita tidak mengatur langkah-langkah ini secara efisien, secara tepat, berarti hasilnya nanti tidak sesuai. Masa duluan diminum baru didihkan air, ya kan? Oke, bagaimana kita merancang algoritma dalam membuat teh manis? Coba kalian bacakan kosakata ini. Kita susun supaya jadi langkah-langkah ataupun algoritma untuk membuat teh manis. Yang pertama berarti kita harus siapkan bahan dan alat. Oke, siapkan bahan dan alat. Seperti apa bahan dan alat? Cangkir, ya kan? Apa lagi? Mungkin gula, ya kan? Teh, ya kan? Oke. Tahap yang kedua apa yang kira-kira? Didihkan air. Oke. Yang ketiga? Masukkan air. Yang keempat? Masukkan gula. Ya. Yang kelima? Tuangkan air. Tuangkan air. Oke. Yang keenam? Siap dinikmati. Nah, ini langkah-langkah ini kalau dalam ilmu komputer disebutnya algoritma. Ya kan? Gak sering kita lakukan kan? Nah, tapi kita tidak tahu ini kalau bahasa komputer apa, ya kan? Nah, kalau bahasa kita ini tadi berarti langkah-langkah cara membuat teh manis. Nah, oke, anak-anak Bapak semua sudah paham kan? Nah, selanjutnya kita akan belajar kelompok. Nah, dengan menyelesaikan LKPD secara berkelompok. Ini Bapak bagikan kelompok.
Kita buat 4 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke? Nah, ini Bapak bagikan LKPD untuk kerja kelompok. Nah, bagaimana? Sudah dapat semua LKPD-nya? Nah, sekarang perhatikan ke depan. Cara menyelesaikan LKPD. Nah, ini adalah lembar kerja kelompok. Yang namanya kerja kelompok berarti kita harus bekerja sama. Bagaimana Pak cara bekerja sama? Berarti kita berdiskusi. Mana pilihan jawaban? Setelah didiskusi bersama-sama, oh ini yang benar. Baru ditulis. Semua anggota kelompok harus aktif. Oke? Nah, ini soalnya berbeda-beda. Kelompok 1 berbeda, kelompok 2 lain lagi, kelompok 3 lain lagi. Cara menyelesaikannya diskusikan dengan teman-teman kelompok. Kalau ada yang tidak paham, boleh tanya kepada Bapak. Oke? Sekarang sudah bisa dikerjakan. Sudah sama ya? Iya, kita tidak boleh kita lalui yang ada gambar. Nah. Oke, bagaimana anak-anak sudah siap? Sudah. Kelompok 1 bagaimana? Sudah siap? Sudah. Kelompok 2? Sudah siap? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, baik. Nanti kalau sudah siap, nah, sebagaimana seperti biasanya, setelah kita belajar kelompok, ya kan? Pasti ada yang namanya presentasi ke depan. Ini untuk presentasi ke depannya perwakilan 2 orang saja ya. 2 orang dari setiap kelompok. Ini kelompok mana dulu yang mempresentasi? Kelompok 1. Sudah siap kan kelompok 1? Oke, baik. Nah, kelompok 1 perwakilannya 2 orang. Nah, mohon maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. 2 orang ya. Maju ya. Gimana? Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Nah, yaitu coba baca. Kami adalah siswa yang dulu di bangku kelas 5 SD. Jarak rumah kami ke sekolah tidaklah jauh. Dengan berjalan kaki sampai dan pergi ke sekolah. Iya. Algoritma dengan menggunakan kosakata baju, mundur, belok kiri, belok kanan. Dan coba algoritma untuk menemukan jalan yang tepat ini ke sekolah. Oke. Nah, kelompok yang lain coba perhatikan.
Kelompok 1 ini dia akan menyusun algoritma bagaimana si Tony dari rumah dia berjalan kaki bisa sampai ke sekolah. Coba kelompok lain perhatikan bagaimana kelompok 1 ini menyusun algoritma. Selanjutnya si Tony ini berarti dia 3 langkah ke atas. Selanjutnya si Tony ini 1 langkah ke kiri. Ke atas 2 langkah ke atas. 2 langkah ke atas. Satu, dua, tiga, empat, 4 langkah. 4 langkah. Nah, kelompok yang lain. Nah, ini adalah hasil diskusi kelompok 1. Kelompok 1. Bagaimana si Tony bisa ke sekolah? Ini si Tony dari rumah. Nah, dia berjalan kaki ke sekolah. Langkah yang mana yang tepat ataupun efisien untuk sampai ke sekolah? Inilah yang didiskusikan oleh kelompok 1. Kira-kira ada langkah yang lain yang lebih tepat menurut kalian? Tidak ada. Nah, langkah yang disusun oleh kelompok 1 sudah betul? Sudah tepat? Ini yang disebut dengan algoritma. Kelompok 1 sudah benar? Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya kelompok 3. Sudah siap kelompok 3? Oke, 2 orang perwakilan dari kelompok 3, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan Membacakan hasil kerja kelompok kami memperkenalkan hasil dari kelompok kami tentang dengan menggunakan kata-kata maju mundur belok kiri belok kanan. Lancarlah algoritma untuk menemukan jalan yang tepat untuk berganti. Nah, kelompok 3 ini tugasnya adalah merancang algoritma yang tepat untuk menuju ke kantin. Berarti ini kita dari kelas, ya kan? Dari kelas kita membuat algoritma ataupun tahapan-tahapan menuju ke kantin. 1 langkah. Nah, ke kiri 1 langkah. Mana kiri? Berapa langkah ke atas? 4. Nah, ke atas langkah. 1, 2, 3, 4. Ke kanan 2 langkah. Oke. Ke atas 3 langkah. Oke. Nah, coba perhatikan. Nah, ini hasil diskusi kelompok 3. Nah, kelompok 3 ini mereka dari kelas, ya kan? Mereka ingin membuat algoritma menuju ke kantin. Nah, coba kalian perhatikan di sini, algoritma yang disusun oleh kelompok 3 ini akan cepat ke kantin atau ke kamar mandi? Ke kantin. Sudah benar? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah belajar tadi kan bagaimana hasil kerja kelompoknya kayak presentasi di depan, ya kan? Kira-kira sudah mengerti kan? Nah, begitulah cara menerapkan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Berarti dengan menerapkan berpikir komputasional ini di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kegiatan ataupun aktivitas kita sehari-hari, menjadi pekerjaan kita lebih cepat, lebih mudah. Selanjutnya kita expliking dulu. Anak-anak bapak semuanya berdiri. 1, 2, 3. Tangan dikumpulkan.
berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua? Oke, kalau sudah paham, berarti selanjutnya kita akan mengerjakan tugas mandiri. Bayangkan kamu akan berangkat ke sekolah dari rumah. Kamu akan berangkat ke sekolah dari rumah. Susunlah algoritma kegiatan yang harus dilakukan agar sampai ke sekolah tepat waktu. Langkah apa saja? Dari bangun tidur, kita ngapain sampai ke sekolah tepat waktu. Susunlah algoritma sesuai dengan langkah-langkah yang tepat. Oke? Bagaimana, sudah siap? Siap. Kalau sudah siap, kedua kelas dikumpul itu lembar latihannya. Nah, kita sudah belajar tentang pelajaran coding, yaitu penerapan prinsip berpikir komputasional dalam kehidupan sehari. Apa yang dapat kita simpulkan? Dengan kita menerapkan prinsip berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari, berarti dapat membantu kita dalam menyelesaikan masalah sehari-hari dengan cara teratur dan logis, di mana dengan mengatur langkah-langkah yang jelas, kita lebih mudah dan lebih cepat dan mandiri dalam menyelesaikan tugas. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Senang? Sulit? Rasa bosan nggak? Iya. Senang belajar pelajaran coding? Nah, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran, ini apa yang sudah kita belajar hari ini, nanti di rumah dibuka, dibelajar lagi, ya kan? Selanjutnya, pada materi selanjutnya kita nanti akan belajar cara mengaturkan kode-kode di dalam pembelajaran coding. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.